Tuhanku. Setiap hari ku menikmati kehadiran-Mu, kan jiwaku taat-Mu sebagian mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber nafas-Mu, Engkau jariku dengan kasih-Mu, Bapa, Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam Tuhan, Engkau beriman. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu, Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau mari ku hidup nafas-Mu, jariku dengan kasih-Mu, sebab nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali katakan, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami memujimu, kami memuliakan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan selalu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hidup-Mu setiap hari Tuhan. Bahkan kami dapat memandang Engkau, memandang wajah-Mu. Setiap hari semakin jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini hidup kami, kembali kami persembahkan pagi hari ini. Engkau terus menguduskannya dengan segala perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau menghidupkannya, sehingga hidup kami makin berlimpah. Hidup-Mu di dalam kami makin berlimpah Tuhan. Pagi hari ini, oh, kami tundukkan hati dan pikiran kami. Kami mau melihat segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memperhatikan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Bagaimana kabarnya? Kak, tolong Kak rekam di situ bisa. Tapi sudah rekam di sini. Maksudnya kan bisa direkam juga ya. Apa dia? Hah? Hah? Di mana itu ya munculnya? Oh, di sini kali ya. Sebentar ya. Saya mana nih? Biasanya di mana ya? Lu. Video share. Gimana? Hah? Sini. Dari masjidnya. Ikut. Ini ya. Oh. Ya, sebentar. Mana? Choose the location. Tapi dia kok nggak ada minta ya? Apa dia? Kamu yang minta situ ya? Sini. Mana? Cek satu. Oh, tapi kamu masih hidupin itu ya? Oh, enggak juga sih. Hello to record local file. Sudah kami kasih. Sudah. Sudah kan? Oke. Oke. Tapi di situ buat papi, pin papi di situ. Supaya beda nanti hasil rekaman. Oke. Lah, gimana? Cek satu. Oke, sekali lagi shalom semua. Suara saya sudah oke kah? Kurangin situ Kak. Oke ya, boleh cek suara masing-masing. Cek satu. Cek satu. Bilang oke kah? Sudah oke. Sudah oke ya? Ya. Baik. Tuhan,
Ya, pagi ini sudah jam 5 ya. Ada yang mau sharing kah? Boleh pagi hari ini di hari yang baru, di hari Senin, hari pertama. Ada yang mau sharing? Bu Rahel mau sharing kah? Siapa lagi? Maye mau sharing kah? Oke, baik. Gak enak juga nak. Naikin sedikit gitu nak. Oke, oke ya. Baik, saudara. Kita lanjutkan apa yang hari Jumat yang lalu ya. Eh, saya awali sedikit ya. Nanti saya ulangi sedikit dari hari Jumat yang lalu. Jadi saudara, bab ini ada sedikit perbedaan dengan yang setiap hari. Kemarin kita sudah sampai di bab yang ke 26 ya. Kemarin bab 26 ya. Nah, ini di apa? Ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah jemaat gitu ya ceritanya. Dan ini eh, boleh saya gambarkan seperti dia cerita bagaimana bagaimana prosesnya gitu. Bagaimana prosesnya ini terjadi dalam kehidupannya gitu ya. Nah, kalau kita sudah kalau kita membaca bagian-bagian dari yang sebelumnya sampai bab 26 itu ini berbeda dengan ini. Kalau yang ini seperti proses yang panjang gitu. Bagaimana bagaimana awalnya sampai benar-benar mengalami perubahan atau mengalami apa sih yang dimaksudkan dengan Tuhan berinkarnasi itu, bagaimana mempersembahkan hati, bagaimana itu sudah perjalanan yang panjang gitu. Ya, ketika dia cerita. Jadi saya boleh membayangkan saudara, ketika dulu Tuhan itu curhat kepada murid-muridnya yang tidak tulis mungkin di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita bandingkan dulu mereka bersama dengan Tuhan, itu kira-kira persis seperti sekarang gitu. Tetapi kali ini saudara, eh, dia itu bermultiplikasi ya. Jadi kalau saya perhatikan gitu, kalau misalnya dalam hal ini ya, misalnya kita dalam persekutuan ini, dalam hal ini saya misalnya gitu ya, saya juga seperti mengalami yang dialami di sini gitu, yang dialami oleh orang yang menulis, yang yang dipakai oleh Allah gitu untuk menyampaikan firman Tuhan yang maha kuasa ini. Gitu. Jadi yang diceritakan dia itu, misalnya ketika saya ini ya, dan kita baca ini, eh, setiap kita juga akan merasakannya. Gitu. Jadi benar-benar saudara, yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu tak ada lagi bait suci katanya, karena Tuhan itu adalah bait sucinya sendiri. Gitu. Jadi benar-benar seperti yang dirancangkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Allah itu sendiri, bagaimana kita itu tinggal di dalam Dia, gitu, menyatu di dalam Dia. Rasanya saudara, perkataan-perkataan Tuhan Yesus
yang di dalam Alkitab itu secara khusus ya, Tuhan Yesus, kalau kita mau lebih bisa memahaminya gitu ya. Kalau mungkin Yahweh itu kan roh ya, itu kan di luar gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bedanya kita dengan Yesus itu yang pertama kali ya adalah Yesus itu bukan dilahirkan oleh keinginan laki-laki dan perempuan, tapi memang dikandung oleh Roh Allah gitu. Jadi dia benar-benar firman, benar-benar menjadi manusia. Hanya saja eh, prosesnya itu ya sama seperti kita prosesnya gitu. Dia mengalami seperti yang dialami oleh eh, pribadi yang ada di sini gitu. Dan sama dengan yang kita alami sekarang gitu. Hanya memang kan kita itu sudah rusak gitu. Rusak oleh karena kita eh, terlanjur dari keturunan yang sudah tertipu gitu. Jadi kita ini proses penyelamatan gitu. Nah, proses penyelamatan inilah sebetulnya yang menjadi misteri gitu. Dan harusnya setiap orang percaya memiliki proses ini gitu. Supaya kehidupan kekal itu bukan sesuatu yang eh, kabur gitu. Tetapi menjadi sesuatu yang nyata. Jadi perjalanan hidup kita dalam mengikuti Tuhan itu benar-benar eh, real gitu. Jadi kita kalau kita masih melihat hati kita masih di dunia, jadi kita nggak boleh itu kita masih jauh sekali lah dari Tuhan. Kalau misalnya kita masih apa namanya ya, kita mendengar berita apapun, misalnya kita itu jadi gelisah atau ketika apa yang menimpa kita, kita jadi pikiran apa gitu ya, nggak tenang gitu ya. Itu pun kita sudah keluar dari Tuhan. Ya, kita sedang jauh lah dari Dia gitu. Ya, jadi saudara, apa yang kita pelajari ini ibaratnya kita itu advance gitu. Ya, jadi setiap hari benar-benar saudara kita itu boleh merasakan Tuhan. Tapi merasakan di sini saudara bukan sekedar untuk kita nikmati gitu. Keindahannya lah, hadiratnya lah, apa saja. Itu kan dulu kan persepsi kita ya tentang Tuhan gitu. Kalau kita boleh merasakan hadiratnya gitu. Dan apapun itu yang lain gitu. Ya. Nah, saudara, sekarang ini kita boleh merasakan Dia, kita boleh merasakan Dia setiap hari, tapi benar-benar saudara, kali ini serius, tapi kita boleh juga santai. Kita boleh menikmati kasihnya yang berlimpah, sekaligus kita itu tahu diri gitu, bahwa kita ini ciptaan gitu. Jadi sama seperti Yusuf dengan Firaun kan, hanya tahta inilah yang membedakan aku dengan engkau. Namun segala hal dalam tugas apapun, orang harus mendengarkan engkau. Semua kerajaan ini takluk kepadamu. Gitu ya. Nah, saudara,
disinilah kita, saudara, benar-benar mengerti bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan bagi saya, saudara, penyingkapan ini sungguh luar biasa. Jadi benar-benar mengalami, sepertinya memang saya sendiri mungkin yang memahami. Ini saya mengatakan antara pribadi saya dengan Tuhan gitu ya. Saya sedang membandingkan gitu. Nah, saudara, ketika misalnya menerangkan ya tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab gitu ya, menerangkan misalnya Paulus kah, Petrus kah, bahkan guru rohani kita gitu ya. Saudara, itu rasanya, saudara, ada satu keyakinan menerangkan itu gitu. Menjelaskan itu gitu. Ada satu keyakinan, dan setiap kali saya duduk kembali gitu ya di luar jam ini gitu ya, saya duduk lagi, saya berdoa lagi, dan bagaimana setiap hari seperti ada satu rasa begini, ada suara yang lembut di hati saya di tengah segala kesibukan saya pun gitu. Itu rasanya dia itu terus mengingatkan gitu setiap hari gitu untuk duduk di kaki Tuhan. Dan pada waktu duduk di kaki Tuhan itu, saudara, itu selalu saya diajari gitu. Dan ketika saya pertanyakan kembali misalnya, kadang-kadang kan lancang ya. Seolah-olah kan merasa benar. Karena kan ini antara kita yang sedang proses penyelamatan dan Tuhan yang menampakkan diri melalui kita gitu. Di satu sisi kalau kita katakan terus terang dia, kita menjelaskan dia dengan gamblang gitu. Di dalam hati saya ada begini, saudara. Bagaimana kehati-hatian Tuhan dulu gitu. Tuhan Yesus dulu gitu. Kalau saudara memperhatikan setiap firman Tuhan, secara khusus Tuhan Yesus ya yang di dalam kitab Injil gitu. Saudara akan menemukan bagaimana Yesus itu ketika dia menjelaskan tentang dirinya dan Allah itu secara bersamaan. Ketika saudara mulai bisa sekarang menikmati bagaimana Tuhan menampakkan diri itu di dalam saudara, berinkarnasi. Jadi ketika kita sebut berinkarnasi, itu sebetulnya bahasa yang sudah lebih kita boleh mengucapkan inkarnasi dalam diri kita. Itu adalah ketika kita mulai benar-benar menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Itu sudah ada satu pada tingkat tertentu gitu. Ada satu dalam diri kita setelah lewat satu perjalanan gitu. Mungkin seperti kita sekarang ya mengalami 100 hari lebih gitu. Kita sudah mengalami perbedaan. Perbedaan antara dulu dengan sekarang gitu. Sebelum kita mendengarkan yang sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu kita benar-benar seperti Paulus gitu ya. Aku pengen yang baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Sehingga dia mengatakan, aku manusia celaka. Gitu. Apa ini? Bentar. Dari mana ini? Oke aja. Ya, apa-apa. Sip, sorry ya. Nah, jadi pada tingkat tertentu gitu,
kita akan mengerti seperti yang saya katakan tadi. Pada posisi ini saudara, saudara akan mengerti bagaimana dulu Tuhan Yesus menjalani kehidupannya pada posisi sebagai manusia dan pada posisi Allah. Gitu. Dan yang terakhir kan benar-benar saudara, kan dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dia benar-benar mengerti gitu. Mengerti saat itu benar-benar saudara, sepanjang hidup dia tidak pernah melihat Allah memalingkan wajahnya dari dia. Tidak pernah. Jadi kita sekarang ini saudara, oleh karena kuatnya ikatan dunia dari sejak kita dalam kandungan, ikatan keluarga, gitu. Apalagi sudah menikah, ikatan istri, anak, gitu. Ikatan, ada banyak sekali yang mengikat kita. Ikatan daging gitu. Jadi kita menyatu sekali dengan dunia ini. Gitu. Nah, bagi kita saudara, kita berbeda dengan Yesus gitu. Saudara, Yesus sejak dari awal tidak pernah terikat dengan dunia. Bahkan di usia 12 tahun pun dia sudah nggak terikat dengan orang tuanya sebetulnya. Hanya saja saudara, di situ dia merasakan satu perkataan daripada Roh Kudus di dalam hatinya. Engkau harus pulang. Belum waktunya gitu. Saudara, saya bisa menjelaskan ini saudara karena juga dibantu dengan ini saudara. Dan pada keadaan ini saudara, ada satu hal di dalam diri kita, semakin hari tipuan si jahat itu makin kelihatan. Apakah dia sudah menipu kita atau tidak? Karena tipuannya berbeda setiap hari gitu, setiap waktu gitu. Jadi saudara, rasanya saudara, bayangan daripada masa lalu kita itu kadang masih terlihat gitu. Jadi kelemahan-kelemahan kita itu diketahui oleh iblis secara ini saudara, secara jelas gitu. Kapanpun dia ingin menjatuhkan kita rasanya bisa gitu. Tetapi saudara, kali ini saudara, ketika mata kita terus memandang kepada Tuhan dengan jelas setiap hari, memandang wajahnya, maka diam-diam Tuhan itu menolong kita setiap hari. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita, diam-diam dia juga menolong kita dalam segala kelemahan kita. Kalau kemarin itu rasanya itu seperti teori gitu ya, sekali-sekali. Tapi kali ini ketika kita serius duduk di kaki Tuhan, maka makin lama suara itu makin jelas gitu. Kita makin hati-hati. Tetapi roh Taurat itu tidak membelenggu kita lagi gitu. Jadi saudara, awal pertumbuhan kita itu sangat berhati-hati dengan dosa misalnya. Oke, itu betul dan itu memang harus landasannya begitu. Tetapi saudara, ada satu hal yang mesti kita lewati adalah jangan sampai kita melakukan kebenaran itu dengan kekuatan kita sendiri gitu. Itulah Taurat gitu. Jadi orang melakukannya. Jadi daging kita ini
selalu memang dia ingin ikut campur gitu. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kita nggak boleh melakukan apapun. Ini apa namanya? Ini satu apa ya? Satu prasyarat untuk kita boleh mengalami kebebasan kita atau kebebasan Tuhan di dalam kita gitu. Ada kebebasan kita di dalam Tuhan, ada kebebasan Tuhan di dalam kita. Gitu. Ya, untuk kita boleh mengalami Tuhan itu leluasa di dalam kita, dia bebas di dalam kita gitu. Itu ada proses yang namanya kita itu seperti Tuhan Yesus dulu, anak tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri kecuali dia melihat Bapa, melihat Allah melakukannya. Gitu. Jadi saudara, dari doa Tuhan Yesus di pasal 17, Yohanes pasal 17 itu, di sana itu saudara, ada satu hal di dalam doanya itu adalah dia menyingkronkan dirinya dengan Allah. Dari perkataannya setiap hari ketika dia mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak, itu benar-benar dia itu tidak mau melanggar, tidak mau dia berkata-kata di luar apa yang diajarkan oleh Allah kepada dia. Apa yang diajarkan Roh Kudus kepada dia. Dia sangat berhati-hati dengan perkataannya. Nah, saudara, jadi ketika dia mengajar itu, saudara, dia itu benar-benar, saudara, bagaimana dia menghidupi antara kehendak dia dengan kehendak Bapaknya. Makanya di puncaknya itu, kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, kehendak mulai yang jadi. Disitulah pertama kali, saudara, yang kita lihat dengan jelas, saudara, bagaimana kemanusiaannya itu kuat, nyata. Dan itu real atau itu tidak dibuat-buat. Saudara harus memisahkan sedikit antara dia itu Allah dan dia itu manusia untuk sementara waktu. Demi menolong kita boleh mengalami Allah itu. Makanya saudara, kenapa Tuhan yang menampakkan diri? Kenapa bukan Allah? Kenapa Tuhan Yesus yang menampakkan diri? Jadi ketika dia itu yang menampakkan diri, dia itu kan ciptaan. Pada posisi itu. Pada posisi sebagai manusia, dia adalah ciptaan. Jadi saudara, kalau dia yang menampakkan diri untuk kita mengetahui bahwa itu benar adalah jalan Tuhan, adalah jalan itu, adalah pribadinya sendiri, kita akan menemukan roh yang sama, karakter yang sama, kerendahan hati yang sama, takut akan Yahweh. Roh Tuhan itu sendiri. Tapi yang paling bisa kita lihat adalah ada roh takut akan Yahweh, takut akan Allah ini itu di atas takut berbuat dosa. Itu di atas itu. Jadi kalau selama ini kan berbuat dosa itu dari segi hanya kita melihat dari sisi negatif ya. Tapi takut akan Tuhan di sini ini adalah ada satu kehati-hatian ketika dia mau bertindak, kalau dia belum jelas mendengarkannya, dia takut untuk bertindak. Inilah tarafnya.
Jadi, tahukah saudara, kenapa dikatakan gak peduli masa lalu? Gak peduli betapa betapa bobroknya kamu dulu, betapa apa namanya ya, bebalnya kamu dulu, betapa jahatnya kamu dulu gitu. Tapi ketika engkau mendengarkan suaraku hari ini dan engkau mulai memberikan hatimu kepadaku, maka engkau tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah perubahan watakmu, perubahan hidupmu gitu. Engkau tidak perlu khawatir dengan itu. Karena engkau akan melihat sendiri bagaimana watakmu akan mengalami perubahan. Oke? Nah, lalu saudara, di dalam hati kita, karena dia melihat begini. Karena ketika kita memulai perjalanan kita, jadi perjalanan yang dihitung itu mulai adalah ketika kita mulai menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh gitu. Menyerahkan hati kita. Kita mulai berdoa setiap hari gitu. Kita mulai minta tolong sama Tuhan. Kita minta tolong Roh Kudus. Ya. Setiap hari kita mulai berdoa dengan roh kita gitu. Nah, dari situ saudara, kita akan mengalami penghakiman demi penghakiman dalam perjalanan kita. Ya. Nah, saudara, sehingga jadi kita itu seperti hidup kembali. Dilahirkan kembali itu hidup kembali, memulai dari awal. Oke. Di waktu kita lahir baru pertama, tidak ada yang mengajari kita seperti ini. Kita masih diajari oleh para pendeta-pendeta kita, guru-guru kita. Tetapi kali ini masing-masing kita diajari oleh Bapa itu sendiri. Dia menuntun kita. Jadi semua kita ini di sini sebagai saudara dan saudari gitu ya. Nah, peduli kita mau sebagai anak-anak juga. Gitu. Kita harus menghormati pekerjaan Tuhan di dalam setiap kita masing-masing. Memang kita boleh saling menasihati kalau dalam kita bergereja gitu ya. Dalam hal ini kita memang masih saling mengingatkan gitu. Ya. Tetapi saudara, dalam hal ini sekarang kita itu akan sangat hati-hati dalam mengajar gitu. Kita sudah mengetahui kita harus mengetahui apakah ajaran kita itu dari nenek moyang kita, dari guru-guru kita dulu, atau Tuhan itu sendiri yang mengajar kita. Jadi saudara, ini mesti inilah sebetulnya yang jelas kelihatan dalam perjalanan kita berikutnya. Jadi saudara, inilah perbedaannya. Jadi harapan saya, harapan kita, harapan Tuhan gitu. Bahwa hati saudara makin teguh gitu. Saudara tidak terombang-ambing lagi. Walaupun mungkin nampaknya karena kita dibawa dalam kondisi ini gitu. Kita dibawa advance. Gitu. Ada banyak orang yang nanti mungkin aku belum siap lah kali gitu. Misalnya gitu ya. Karena pikirannya gini. Karena tidak siap meninggalkan dunia ini. Seperti istri Lot. Seperti pemuda yang kaya juga gitu. Dan kita juga tidak bisa memaksa. Ada waktu bagi setiap orang. Tapi bagi saudara yang ada di sini, ada satu nasihat firman gitu. Bagi saudara.
nasihat Tuhan bagi saudara, bagi kita semua. Kalau sampai hari ini saudara ada di sini, ketahuilah, itu berarti Tuhan menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saudara. Jadi saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Justru saudara mesti dengan serius mempersembahkan seluruh kehidupan saudara di hadapan Dia. Saudara mesti menunjukkan bahwa saudara mau bayar harga untuk Dia. Secara khusus dari segi waktu saudara. Setiap hari bersama-sama bersekutu seperti itu. Saudara, kita tidak tahu melalui siapa Dia menampakkan diri. Kapan Dia menampakkan diri. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan sedang ada di antara kita. Saudara, kalau semua masing-masing kita ini benar-benar punya ketulusan hati seperti ketulusan hati yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Allah gitu, maka pasti kita melihat wajah Bapa itu, saudara. Wajah Allah itu. Dia yang kita sebut itu sebagai Bapa kita. Yang disebut Yesus sebagai Bapanya itu, saudara. Dan saudara akan mengerti kenapa Tuhan bilang, aku dan Bapa satu. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita, maka semua yang saya katakan dan cara penjelasan saya itu adalah kebenaran dan memang seperti itulah caranya. Karena kan Dia mengatakan, Dia jalan. Kita nggak boleh punya jalan yang lain. Berarti kita nggak boleh punya gagasan lain. Kita nggak boleh punya pengertian lain. Kecuali yang diterangkan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau saudara mau dengan lembut mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, maka apa yang saudara dengarkan hari ini, itu benar-benar Roh Kudus yang ada di dalam saudara turut bersaksi. Sehingga walaupun Tuhan mengatakan kepada saudara, apa kamu nggak mau meninggalkan aku? Murid-murid itu nggak bisa. Walaupun rasanya saudara itu berat, saudara, bagi mereka pada waktu itu, saudara. Karena gini, saudara. Pada waktu itu, saudara, pengajaran daripada nabi-nabi dan Taurat itu. Jadi pada waktu itu kan sudah dibukukan, saudara. Dan mereka itu sudah baca semua dan itu sudah ngelotok dalam pikiran mereka. Oh, Allah itu begini, 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 begini. Mereka sudah dikuasai oleh peraturan-peraturan dan pengajaran-pengajaran. Ada lagi saudara ajaran tambahan-tambahan daripada penafsiran daripada ahli-ahli Taurat itu. Makanya penafsiran mereka ada yang berbeda-beda pada waktu itu, saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajari mereka dengan hal yang baru, Tuhan Yesus itu ngomong, itu nggak mengutip Taurat gitu loh. Jadi benar-benar ketika dia datang misalnya ke bait suci itu kan sudah dalam kumpulan itu rame gitu ya, lagi mereka sembahyang gitu kan, mereka kumpul lah gitu. Jadi biasanya saudara itu seorang imam akan datang ngomong gitu misalnya ngajarin gitu. Tapi mungkin suatu saat nggak ada atau gimana, lalu dikasihlah tulisan Yesaya kepada dia. Lalu dia baca. Ketika dia baca, lalu dia bicara. Nats ini
digenapi pada hari ini, katanya. Bayangin. Siapa yang berani bisa bicara seperti itu? Ahli Taurat mana bisa? Oh, semua mereka tercengang. Dari mana dia ini tahu semua itu tanpa belajar, katanya. Jadi pada waktu itu, saudara, berarti sudah ada sekolah teologi ya. Jadi sudah muncul pada waktu itu para guru-guru. Saya sama seperti sekarang lah, saudara. Banyak guru-guru yang menjelaskan tentang Alkitab. Jadi kalau dibandingkan kita dengan para guru-guru Taurat itu, dengan sekarang guru-guru Taurat sekarang kan jauh sekali kan, saudara. Orang sekarang kan masih belajar bahasa asli, saudara. Bahkan sampai tahu nggak mereka, saking seriusnya, saudara. Saya tidak ini juga ya. Itu mereka benar-benar sampai bisa bahasa Ibrani. Bahkan mereka sampai itu kan mungkin ada tingkatan dari bahasa itu gitu. Mereka sampai hafal saking pintarnya. Orang-orang yang sekarang yang gelar-gelar doktor itu, sudah. Jadi bayangkan dengan kehidupan Yesus dulu. Tanpa belajar. Tetapi pengajarannya jauh di atas daripada ahli Taurat itu. Dan itu kan dibuktikan oleh audiensnya, para pendengarnya. Cuman saudara pada waktu itu, memang belum seperti sekarang ya. Tapi saudara, Israel itu kan kecil sekali, saudara. Kecil sekali, saudara. Jadi pengajaran itu cepat tersiar. Tetapi sebaliknya, propaganda daripada ahli Taurat itu juga cepat tersiar. Jadi para pengikut Tuhan itu pada waktu itu, kenapa mereka banyak mengundurkan diri juga? Ya karena mereka nggak kuat juga ditekan oleh para orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ditekan dengan apa? Ditekan dengan ilmu pengetahuan Taurat. Ilmu pengetahuan teologi. Kamu nggak benar itu. Oh, kamu nggak tahu ya Alkitab bilang begini, begini, begini. Mereka ngomong seperti itu, saudara. Jadi ketika Tuhan mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita saja, saudara, yang mendengarkan sekarang itu bisa kayak santai aja. Tapi pada waktu itu, saudara, perkataan itu sangat menggemparkan mereka. Tahukah saudara? Dia tahu, saudara, perkataan itu menyedihkan hati murid-muridnya. Bukankah itu yang saudara alami sering, saudara? Ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Ketika saudara melihat kengototan saya. Mungkin juga kan saudara kasihan terhadap saya. Sama seperti Petrus kasihan kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu yang terjadi juga? Jadi ketika saya menerangkan ini, persis seperti inilah saudara dia menerangkan. Itulah dulu yang mau diceritakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya sibuk dengan dirinya sendiri. Di masa itu ya. Dan itu wajar, saudara. Mereka juga muda. Sama seperti kita. Bagaimana kita mengetahui Allah itu? Bagaimana kita boleh menerima bahwa Allah mau hidup di dalam kita yang sangat hina ini?
Yang tidak layak ini, saudara. Bagaimana mungkin? Ingatan tentang manusia lama kita kan masih kuat. Dan untuk menaklukkannya, dia tidak melakukan dengan kekerasan. Dia melakukan dengan lembut. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana ya coba saudara mau belajar dari Tuhan? Kalau saudara nggak mengalami Tuhan itu sendiri, bagaimana? Bagaimana saudara mau belajar daripada Tuhan? Kalau Tuhan itu nggak menunjukkan kepada saudara, mana mungkin? Benarkah? Berarti, bukankah sesuatu yang harusnya adalah biasa? Kalau Tuhan katakan kita berhadapan muka dengan Dia. Kalau dulu mungkin perkataan itu bagi kita kayaknya tinggi sekali. Tetapi sekarang sesuai dengan firman-Nya, kan Dia yang bilang, aku berdiri di muka pintu. Benar kan? Kan Dia yang bilang kan? Dan firman tidak mungkin gagal. Cuman pikiran kita ini selalu dihalangi. Karena pikiran kita ini pengen dilihat secara kasat mata. Saudara, jalan seperti itu jalan yang dulu. Dia tidak mengulang pekerjaan yang sama. Pekerjaannya selalu baru. Dan memang seperti inilah yang dikehendaki oleh Dia. Memang Allah itu tak kelihatan. Tapi mata roh kita melihat Dia dengan jelas. Dan Roh Kuduslah yang akan menyaksikannya. Bukan kita. Bukan mata kita. Bukan perasaan kita. Bukan pikiran kita. Tapi Roh Kuduslah yang menjelaskan, yang membuktikan bahwa kita itu memandang Tuhan. Muka dengan muka. Dari situ kita boleh tahu apa yang dikatakan oleh Musa. Berhadapan muka dengan muka aku dengan dia, kata Tuhan. Kan Tuhan yang bilang kan, lalu diucapkan oleh Musa kan. Benar nggak? Ketika dalam tulisan itu. Berhadapan muka dengan muka aku dengan dia. Katanya. Kamu ini aku bicara sama kamu itu pakai teka-teki ya. Pakai penglihatan. Tapi aku dengan Musa berhadapan muka dengan muka. Tapi ingat. Ingat ya Musa. Kamu nggak melihat wajahku. Pada waktu dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tahu nggak maksudnya apa? Aku ingin melihat engkau secara utuh. Itu maksudnya Musa. Tapi Tuhan apa? Hanya berjalan. Hanya melihat punggungnya saja. Itu demi menolong Musa. Oh saudara, itu permintaan manusia yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan dia tidak mengulangi hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia belum sempurna dalam takut akan Tuhannya. Terbukti, dia salah ngomong. Dia marah, padahal Tuhan lagi gak marah. Dia ngomong salah, teledor dalam kata-kata. Karena apa? Dia marah, dia emosi. Makanya kalau saudara ingat dulu pelajaran
eh, di pemuritan ya kan ada kata, ada itu ya, hati-hati katanya. Jangan sampai terledor dengan kata-kata. Itu saya ingat kalau saudara ingat pemuritan dulu itu. Ada jelas sekali itu. Dan mungkin itu salah satunya yang membuat Pak Andreas selalu berjaga-jaga dalam hal marah itu gitu. Tapi kembali lagi itu Taurat juga. Jadi saudara, sekarang ini saudara, benar-benar saudara, saudara akan membuktikan sendiri. Oh, ada yang terlewat tadi saudara. Dikatakan Roh Kudus yang akan menerangkan. Roh Kudus yang akan membuktikan. Jadi bukan kita. Karena kalau kita itu cenderung tertipu. Perasaan kita ini selalu berubah-ubah, saudara. Dan saudara, Tuhan yang tahu semua ini. Dan Tuhan terangkan bagi kita sekarang. Kita itu belum mengalami damai sejahtera seperti yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Karena kita ini ciptaan gitu. Dan memang kita dirusak oleh si jahat itu dengan kehadirannya. Kehadiran si jahat ini, saudara, dalam hal sekarang bukan lagi masalah eh, kejahatan dia, kejahatan secara negatif gitu. Tetapi benar-benar sekarang itu adalah bagaimana eh, membuat kita ini yang sudah mengikut Tuhan ini, membuat kita itu di satu titik tertentu, membuat kita itu merasa bahwa kita punya andil di situ. Oh, ini musuh yang paling sangat ingin ditaklukkan oleh Tuhan. Dan ini hanya berhasil ditaklukkan oleh Tuhan ketika benar-benar kita itu seperti anak kecil. Seperti seorang hamba. Hamba perempuan yang memandang nyonyanya. Hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang mau belajar. Saudara, ketika saya kemarin yang ngajar, menemani Nail ya, untuk sekolah minggu gitu. Saudara, di situ benar-benar saya mengerti gitu. Oh, seperti ini ya Tuhan ya. Saudara, Nail selama ini kan memang enggak mau sekolah minggu. Banyak sekali alasan. Dia pengen nginap di sini tapi sekolah minggu enggak mau. Tapi ketika saya korbankan waktu saya gitu. Ya, harus temani gitu. Jadi ketika saya ngajak dia, ayo tutup mata gitu ya. Tadinya saya di belakang. Oh, dia tapi saya maju ke ini, ke depan gitu. Agak di kursi ini. Saya temani dia. Saya ajak dia, ayo tepuk tangan. Aku berdiri, angkat tangan. Tutup mata. Kan dia belum bisa bicara. Untuk menaikkan doanya gitu. Nah, tapi dia mengikuti semua gerakannya. Saya ajak dia lompat gitu ya. Ada lagu yang disuruh melompat sama teachernya. Ayo lompat. Saya lompat sama dia. Dia juga lompat.
Saudara, oh, Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana mungkin setiap kita itu Tuhan tahu. Kalau kita seperti anak kecil itu. Anak kecil kan gak sadar akan dosanya kan. Dia pikir itu memang seperti itu kan. Tapi dia mau gitu. Kalau kita mau setiap hari digerakkan oleh Roh Kudus. Diajari oleh Roh Kudus. Tuhan gak peduli lagi dengan apa kita dulu, bahkan dengan kesalahan kita. Karena begini saudara, setiap kesalahan kita yang kita lakukan, kita pasti nanti akan dapatkan ganjarannya. Dapatkan penghakimannya gitu. Karena perjalanan kita masih panjang, saudara. Saudara, dengan keluarnya beberapa orang dari antara kita, tahu nggak saudara apa yang saya rasakan? Tuhan bilang apa? Kamu tahu nggak? Ketika kamu keluar dulu, seperti inilah perasaan Bapak rohanimu dulu. Gembalamu dulu ketika kamu keluar. Iya. Karena kan memang saya nggak ada salah. Dan gembala saya pun nggak ada salah sama saya. Dia bilang terakhir kali, itu kan bukan untuk Mulin, katanya. Karena memang pada waktu itu, saudara, teman-teman yang lain tahulah gitu. Saudara. Kenapa dulu gembala kami bisa sebegitu dekat dengan kami? Karena melihat ketulusan hati kami. Dan mungkin saudara keadaan itu, saudara, dan itulah yang saya rasakan, saudara. Apa yang lupa nggak ya? Jadi saudara, Tuhan izinkan itu. Jadi setiap kali saya terkenang dengan mereka, saudara, terkenang dengan anak-anak mereka, bagaimana anak-anak mereka bersama-sama nginap di sini, saya bimbing mereka. Oh lama itu saudara. Ketika dulu kita satu ruko dulu, nginap dengan 16 anak gitu. Apakah itu bisa lupa begitu saja? Jadi saudara, hal apapun, kita salah mau apapun saudara di masa yang lalu, Tuhan tahu suatu saat kamu akan menghadapinya. Dan kamu pasti nanti bisa melewatinya. Karena aku menyertai kamu sepanjang waktu, sepanjang zaman. Kenapa Roh Kudus yang mengingatkan kita, bukan diri kita sendiri? Ini demi keamanan kita sendiri. Saudara. Biar kiranya saudara, perjalanan kita setiap hari, makin lama kaki kita makin kuat. Tenangkan saja diri saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan setiap hari. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Untuk mengalahkan atau menaklukkan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Bagian kita, saudara. Mau terus belajar duduk di kaki Tuhan. Apapun yang kita alami, pastikan senantiasa bahwa tidak ada satu peristiwa apapun yang diperhadapkan kepada kita yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Percayalah saudara. Segala sesuatu hal apa saja. Dalam proses belajar ini saudara, ini belajar selama-lamanya.
Dan kita makin menyatu dengan Dia. Kita akan ngerti apa namanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Baik, puji Tuhan semua saudara. Tidak sempat baca ya. Kita bisa lanjutkan besok ya. Semangat semua. Haleluya. Baik saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Lewat persekutuan ini. Segala sesuatu dari Engkau Tuhan, oleh Engkau. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur boleh memandang Engkau hari ini. Boleh mendengarkan perkataan-perkataan, bahkan nasihat-nasihat untuk terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun kegiatan kami hari ini, oh kami tidak terpisah dengan Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.